Assalamualaikum Mams. Untuk kue kering lebaran kali ini saya membuat nastar yang super lembut. Kemudian ini lumer banget di mulut ya Mams. Monggo langsung aja disimak videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk bahan yang pertama di sini ada 150 gram margarin dan 100 gram butter. Lalu ada 2 butir kuning telur, 50 gram gula halus, kemudian mixer dengan kecepatan rendah. Ini maksimal 2 menit aja ya Mams, jadi asal rata aja. Bisa juga menggunakan spatula atau whisker ya Mams. Selanjutnya masukkan 350 gram tepung terigu protein rendah, ini sudah saya ayak. Lalu ada 30 gram susu bubuk full cream. Selanjutnya aduk-aduk sampai rata. Ini sampai berbulir aja ya Mams. Jadi jangan terlalu ditekan, yang penting merata aja. Kemudian ini saya uleni sebentar aja ya Mams. Selanjutnya saya timbang 7-8 gram. Kalau ini saya kecil-kecil ya Mams. Atau bisa menggunakan sendok takar ini ya Mams. Jadi 7,5 ml atau setengah sendok makan. Nah kalau dengan sendok seperti ini memang lebih cepat. Jadi tinggal adonannya ini aja dicetak aja. Nah kalau saya ini tidak terlalu ditekan ya Mams, karena ukurannya itu hanya 7-8 gram. Nah seperti ini. Yang berbeda lagi kalau misalnya Mams ingin lebih berat, maksudnya lebih besar ukurannya, sekitar 10 graman. Nah ini bisa dipadatkan ya Mams saat mencetak dengan sendok takar ini. Nah seperti ini tinggal dipadatkan aja. Nanti hasilnya itu antara 10-11 gram. Nah ini sesuai selera aja ya Mams, mau ukuran timbangannya seberapa. Nah ini ada tips dari saya. Biasanya kalau kita buat adonan berlebih atau kebanyakan, misalnya udah tertabrak waktu tarawih nih, atau misalnya udah terlalu lama kita ngadonnya capek, pengen istirahat kayak gitu kan. Nah ini adonannya itu bisa disimpan ya Mams. Jadi simpan aja di wadah tertutup, atau bisa menggunakan plastik wrap. Kemudian simpan di kulkas. Nah biasanya kan kalau misalnya kita udah ngadon banyak gitu kan, antri kayak gitu. Nah ini biasanya saya sebagian juga simpan di kulkas, jadi tidak kena suhu panas ya. Nah
ini yang penting airnya tidak menetes ke dalam adonan, jadi masih aman aja. Oke, ini selanjutnya ambil bagian adonan tadi yang udah ditimbang, kemudian dipipihkan, lalu isi dengan selai nastarnya. Ini selai nanas nastarnya udah saya bulat-bulatkan, kemudian kalau misalnya ditimbang itu kurang lebih 2 gram. Nah, ini memang kelihatannya kecil ya Mams, karena adonan yang saya timbang juga tadi kan sekitar 7 gram, jadi isiannya pun tidak terlalu banyak. Karena kalau misalnya terlalu banyak nanti malah bisa retak ya Mams. Nah, ini tinggal dibulatkan aja, dirapikan. Dan ini bulatkannya itu jangan terlalu lama juga ya. Pokoknya yang penting udah bulat, udah rapih gitu. Nah, seperti ini ya Mams, kira-kira bentuk bulatnya. Nah, ini bisa dipindahkan ke loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Nah, kemudian untuk cara pengisian selainya juga, selain dibulat-bulatkan kayak gitu, kalau saya bisa menggunakan tusuk gigi seperti ini ya Mams. Jadi diambil aja selai nastarnya agak banyak, kemudian dilingkar-lingkar kayak gitu, jadi nyatu di bagian tengah. Nah, kemudian ini adonannya dirapatkan benar-benar rapat ya Mams. Kemudian ini dibulatkan sampai semua adonannya habis ya Mams. Nah, ini udah siap dipanggang. Sebelum proses pemanggangan, panaskan dulu oven 5-10 menit hingga panas merata. Kemudian oven nastar 25-30 menit dengan api kecil. Nah, kalau saya pakai oven tangkring, jadi selama 30 menit itu saya pindah-pindahkan ya Mams, antara rak bawah, tengah, kemudian atas. Pokoknya saling bergantian supaya matangnya merata. Kemudian untuk olesannya, olesan pertama itu di oven 5 menit, kemudian olesan kedua juga di oven lagi 5 menit. Nah, sambil menunggu pemanggangan atau oven tadi ya Mams, siapkan juga bahan polesannya. Di sini ada 2 kuning telur, setengah sendok makan butter cair, dan setengah sendok makan air. Ini cukup diaduk-aduk aja, jangan sampai berbusa. Yang penting merata seperti ini ya Mams. Nah, ini tadi setelah dipanggang selama 30 menit, kemudian dipoles, ini olesan pertama. Nah, kalau saya Mams memang lebih suka nastarnya itu selama 30 menit. Kenapa? Supaya benar-benar matang. Kan ada yang setengah matang, kemudian dipoles, kemudian di oven lagi sampai matang. Nah, kalau saya enggak, jadi nastarnya itu matang dulu, kemudian dioles kuning telur, baru di oven. Nah, di ovennya itu jadi cuma sebentar, kurang lebih 5 menit aja. Karena nastarnya tadi udah mateng ya Mams. Nah, kemudian setelah tadi di oven, kemudian ini untuk olesan keduanya. Kalau saya ini menunggu hangat atau dingin ya Mams. Jadi bukan dalam keadaan panas kemudian dioles. Karena kalau misalnya adonannya banyak juga kan ngantri, jadi bisa nunggu hangat ataupun dingin. Nah, ini untuk olesan keduanya ya Mams. Bisa dilihat ini sudah lebih kinclong. Nah, selanjutnya ini di oven lagi selama 5 menit dengan api kecil. Nah, ini dia nastarnya udah jadi ya Mams. Ini udah siap di packing. Kalau satu resep ini nanti jadi ukuran toples 500 gram itu satu, kemudian untuk ukuran 250 gramnya itu juga satu toples. Sekian video dari saya kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.